Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mudah-mudahan Ananda 3C di sana dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin. Alhamdulillah, kita masuk ke tema ke-6. Kalau di buku kalian adalah tema 3F. Oke ya. Kita masuk ke subtema ke-1. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pembelajaran 1 dan 2. Insyaallah ta'ala. Di subtema ke-1, judulnya adalah sumber energi. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa sih itu sumber energi, maka dari itu kita harus tahu dulu pengertiannya. Energinya itu apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau dalam hal apapun, kita harus tahu dulu itu tuh apa, supaya kita bertambah yakin dan kita bertambah pengetahuan, kemampuan akan mengilmui sesuatu hal itu. Nah, jadi energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya, di buku kalian di halaman 2, di situ yang pertama awal-awal bahwasanya energi itu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Di mana ketika kita melakukan kerja, melakukan sesuatu perbuatan, melakukan sesuatu pergerakan, maka dibutuhkanlah energi. Nah, udah tahu dong sekarang artinya. Kemudian sekarang apa sih itu artinya sumber energi? Energi yang dihasilkan oleh sumber energi. Jadi bisanya melakukan sesuatu, bisanya ada sesuatu, itu ada sumbernya, ada yang dasarnya, gitu ya. Untuk lebih jelas kita masuk ke halaman ke-3. Lihat. Nah, ayo diskusi. Sumber energi apa yang dimanfaatkan pada gambar berikut? Gambar apa nih? Ya, terjun payung. Seseorang ini bisa melakukan terjun payung tentu saja dengan melakukan berbagai macam persiapan, ya, dan dibantu oleh angin. Nah, angin adalah salah satu sumber energi. Dengan adanya angin, dengan memanfaatkan energi angin, maka dari itu yang terjun payung ini bisa melakukan sesuatu. Nah, tentu saja dilihat-lihat, dihitung-hitung, ada perhitungannya anak-anak. Jadi nggak asal terjun aja. Kalau lagi anginnya besar kayak gimana, bisa atau tidak. Kalau lagi angin sedang gimana gitu, ya. Jadi ini bisanya melakukan terjun payung itu karena dibantu dengan energi angin. Kemudian nah ini dia. Gambar selanjutnya menunjukkan bahwasanya aktivitas berada di sungai dengan menggunakan aliran air yang sangat deras. Ya, arung jeram. Arung jeram ini pasti menggunakan aliran air yang deras sekali. Kalau aliran airnya yang tidak ada aliran derasnya, bisa jadi nggak begitu menantang gitu ya. Kemudian gambar selanjutnya nih menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari ini salah satunya buat apa anak-anak? Buat lihat tuh baju. Nah, apalagi di musim hujan seperti ini ya. Bang, nggak apa-apa walaupun bajunya banyak yang numpuk, nggak kering-kering, tapi kita syukuri saja. Alhamdulillah di daerah kita nggak ada banjir ya. Tapi di daerah tetangga kita, saudara kita di sana, di Jawa Tengah, di Indramayu, di Jakarta, Majalengka, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semoga saudara kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita seiman semuslim bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi musibah ini dengan lapang dada dan dengan penuh keyakinan pada inilah yang terbaik buat kita semuanya. Dan tentunya bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini Bapak akan coba membahas manfaat energi matahari ya. Energi matahari ini sangat berperan penting bagi makhluk di bumi. Contohnya di halaman 3, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat zat makanan. Dan proses tanaman membuat makanannya sendiri dinamakan fotosintesis. Kemudian setelah tanaman itu tumbuh, dimanfaatkan oleh hewan. Tumbuhan merupakan sumber energi bagi hewan, ya. Nah, cahaya matahari juga bermanfaat buat manusia. Contohnya untuk membentuk vitamin D dalam tubuh. Diproduksi oleh tubuh manusia dari sinar matahari atau sinar UV yang diserap oleh kulit. Menurut penelitian, manfaat vitamin D tidak hanya mencegah kekuatan tulang, tapi juga mampu mengurangi resiko sejumlah penyakit. Di antaranya, yang pertama yaitu kanker. Vitamin D diyakini bisa membantu mencegah kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker payudara. Hormon aktif vitamin D yang bernama kalsitriol bisa mengurangi perkembangan sel kanker dengan meningkatkan kematian sel kanker, memperlambat perkembangan pembuluh darah baru di jaringan kanker. Tadi juga bisa bermanfaat buat siapa? Buat hewan tentunya. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya buaya, ular, dan kadal. Kemudian manfaat matahari berikutnya adalah panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Ya, energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam keadaan sehari-hari. Ya. Nah, di sini panel surya itu kaca ya. Kemudian pantulannya itu kesimpulan singkatnya ya. Dengan panasnya cahaya matahari itu bisa menghasilkan energi listrik yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran kedua di halaman 11 ya. Sengaja Bapak pilihkan mana yang harus Bapak sampaikan dan mana yang harus nggak usah Bapak sampaikan. Oke, langsung saja ya masuk ke 11 di halaman 11. Bahwasannya air dapat menjadi sumber energi. Energi yang terkandung dalam aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita memanfaatkan atau menggunakan energi atau sumber energi yang ada di sekitar kita dengan bijak ya. Nah, tahukah kalian bagaimana cara menjaga kelestarian air? Kalian buka di buku di halaman 12-nya ya. Nah, Nina tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Itu contoh pertama untuk menjaga atau memanfaatkan energi atau sumber energi air bagi kehidupan kita ya. Atau lebih gampangnya lagi, lebih jelasnya, cara untuk menjaga kelestarian air supaya dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan. Kedua, Made membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah ke sungai dapat mencemari air. Ya, betul sekali. Kita sudah rindu sekali dengan suasana sungai yang jernih, suasana perairan yang enak dipandang mata ya, tidak kotor, tidak berbau, tidak ada sampah. Ya, oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita jaga
sungai janganlah kita gunakan untuk menyimpan sampah di sana. Janganlah kita melihat sungai yang ada dengan kita mencemari airnya dengan menyimpan atau mengalirkan limbah produksi, limbah perusahaan-perusahaan ya. Tuh, apalagi musim seperti ini, musim hujan. Ketika kita mau membuang sampah sembarangan di sungai, maka dampaknya saudara kita yang kena. Mungkin kita tidak kena, tapi namanya sampah itu kan kalau dibuang ke sungai, sampah akan terbawa oleh arus air, kemudian entah kemana, akhirnya menyumbat lama-kelamaan menjadi bukit-bukit. Akhirnya ketika musim hujan tiba, tidak bisa mengalir sampahnya dengan baik, akhirnya ya tak terbendung airnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah menanam pohon dapat meningkatkan cadangan air tanah. Walafu minkum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.